Supriyati, nama saya Nurmala. Saya Fahmi Reza. Di sini kami akan mendemonstrasikan peran dalam menggunakan router. Pertama-tama, konfig terlebih dahulu router utama. ISP ke Ether 1 router utama. Kemudian colokan kabel PC ke Ether 2. Lalu masuk ke aplikasi Winbox. Tunggu hingga MAC address muncul. Setelah MAC address muncul, klik kemudian reset terlebih dahulu dengan cara klik tombol reset configuration, kemudian no default configuration, lalu OK. Setelah di reset, ganti identity sesuai keinginan. Selanjutnya masuk interface, lalu centang WLAN 1 dan klik 2 kali. Ganti mode menjadi AP Bridge. SSID-nya sesuai keinginan, lalu OK. Masuk ke menu VLAN, lalu klik tanda plus, kemudian isi nama siswa, VLAN ID-nya 10, Ether 2. Kemudian lakukan seperti tadi, nama guru, VLAN ID-nya 20 pada Ether 2. Selanjutnya masuk wireless security, ganti mode menjadi dynamic key, lalu checklist WPA PSK dan WPA 2 PSK, lalu masukkan password. Lalu pada DHCP client, tambahkan Ether 1. Masuk ke tab menu IP address. Isi IP address siswa dengan IP 192.168.32.1/24. Kemudian IP address guru dengan IP 192.168.10.1/24. Selanjutnya IP address WLAN dengan IP 192.168.07.1/24. Pada DHCP server, klik DHCP setup. Pada bagian WLAN, siswa dan guru, isikan range IP 10-50. Kemudian ke DNS. Pada bagian server, isi 8.8.8.8. Centang allow remote request, lalu klik OK. Setelah itu, ke tab menu firewall, lalu klik NAT. General Chain Secret Out Interface pada Ether 1, kemudian Action Masquerade. Selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi router 2 yang digunakan sebagai VLAN. Pertama kita akan colokkan dulu atau nyalakan dulu routernya sebelum mulai dikonfigurasi. Kemudian setting router 2. Lalu sambungkan kabel dari PC ke router 2 di Ethernet bebas dan kita memilih di Ethernet 3. Selanjutnya masuk aplikasi Winbox. Tunggu hingga MAC address muncul, lalu klik connect. Lalu reset terlebih dahulu. Dengan cara pilih sistem, pilih reset configuration, dan checklist no default configuration. Lalu tunggu hingga beberapa saat. Pada tampilan ini, klik cancel. Kemudian refresh MAC address dan ketika muncul kembali klik connect. Kemudian ganti identity dengan cara sistem, klik identity dan ganti sesuai keinginan. Selanjutnya masuk ke interface, lalu checklist WLAN 1.
kemudian masuk menu bridge, klik tanda plus, lalu apply OK. Lalu masuk ke menu port, lalu klik tanda plus, kemudian di interface isi Ether 1, apply OK. Tambahkan juga Ethernet 2, apply OK. Dan selanjutnya tambahkan Ethernet 4, apply OK. Masuk ke menu switch, masuk ke menu port, kemudian double klik Ethernet 1 dan ganti VLAN modem menjadi secure dan VLAN header menjadi add if missing. Kemudian isi default VLAN ID 1, apply OK. Dan klik juga pada Ether 2, ganti VLAN modem menjadi secure dan VLAN header menjadi always strip dan isi default VLAN ID menjadi 10, apply OK. Dan double klik juga pada Ether 4, ganti VLAN modem menjadi secure, VLAN header menjadi always strip dan isi default VLAN ID menjadi 20, apply OK. Lalu pilih VLAN di switch, kemudian klik tanda plus dan isi VLAN ID menjadi 10. Pada port, masukkan Ether 1 dan di bawahnya Ether 2. Apply OK. Tambahkan juga VLAN ID 20. Kemudian pada port, tambahkan Ether 1 dan di bawahnya Ether 4, apply OK. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada router 2 yang kita jadikan VLAN, setelah itu kita tambahkan kabel baru dari Ether 1 router 2 ke Ether 2 router 1. Kemudian jika sudah, kita tinggal menunggu berubahnya ikon globe pada PC menjadi ikon PC yang menandakan tersedianya koneksi internet. Lalu selanjutnya kita tinggal masuk ke CMD, lalu kita ketikkan ipconfig, setelah itu kita ketikkan ping google.com, lalu enter. Nah, jika muncul seperti ini, tandanya konfigurasi sudah berhasil. Selanjutnya kita tinggal mengecek VLAN guru. Untuk mengecek VLAN guru, kita tinggal pindahkan Ether 2 dari router 2 ke Ether 4 router 2. Kemudian kita masuk kembali ke CMD, lalu ketikkan ipconfig seperti tadi, lalu kita ping google.com. Nah, sama seperti tadi, hasilnya TTL ya. Sudah menandakan konfigurasi keduanya telah berhasil. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada router, setelah itu kita akan menuju ke Rakmon. Langkah pertama yang kita lakukan pada Rakmon adalah kita akan melakukan patching untuk membuat kabel pada patch panel sesuai yang dibutuhkan. Untuk caranya seperti video berikut ini.
Setelah melakukan patching, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan komponen pada Rakmon. Contohnya seperti memasang PDU, wire management, dan patch panel yang sudah kita pasangi kabel tadi. Alat-alat yang dibutuhkan adalah obeng, baut, mur, dan juga stripper. Setelah kita lakukan pemasangan pada Rakmon, selanjutnya kita lakukan perapihan pada kabel di wire management seperti berikut ini. Ya, seperti inilah hasil dari pemasangan kabel patch panel dan Rakmon. Di sini kita menggunakan kabel port 4, 8, 9, dan 10 pada patch panel. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama tambahkan patch cord di port 8 di Rakmon ke router 1 di port 2, dan tambahkan patch cord di port 9 di Rakmon ke PC untuk mengecek VLAN 10. Lalu tambahkan patch cord di port 10 di Rakmon ke PC untuk mengecek VLAN 20. Dilakukan secara bergantian. Dan untuk ISP masuk ke port 4 di Rakmon, patch panel port 4 ke router 1 di port 1, dan patch panel port 8 masuk ke router 2 port 1. Patch panel port 9 masuk ke router 2 port 2, dan yang terakhir patch panel port 10 masuk ke router 2 port 4. Selanjutnya, untuk pengecekan VLAN 10 dengan cara sambungkan patch core kabel dari port 9 di Rakmon ke PC. Ketikkan perintah ipconfig, kemudian akan muncul IP address yang telah tadi dibuat. Kemudian untuk mengecek koneksi internet dengan cara perintah ping google.com. Kemudian untuk melakukan pengecekan VLAN 20 yaitu dengan cara sambungkan patch cord kabel pada Rakmon di port 10 ke PC. Kemudian masuk ke CMD, lalu ketikkan ipconfig. Setelah itu akan muncul IP address yang tadi telah dibuat. Selanjutnya ketikkan ping google.com untuk mengecek koneksi internet. Di sini saya masuk ke YouTube untuk melakukan pengecekan apakah sinyal internetnya terkoneksi atau belum.